1 Oktober 1965, Indonesia berada dalam situasi genting. Gerakan G30S mengguncang stabilitas nasional. Soeharto, sebagai Panglima Kostrad, harus bertindak cepat. Namun, alih-alih menggunakan Kodam Jaya yang bertanggung jawab atas keamanan ibu kota, ia justru memilih resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Mengapa keputusan ini diambil? Mari kita telusuri faktor-faktor yang melatar belakanginya. Pemilihan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo oleh Soeharto untuk menumpas pasukan G30S PKI, alih-alih menggunakan Kodam Jaya di bawah Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, merupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan strategis, operasional, dan politik. Langkah ini bukan sekadar pilihan teknis, tetapi juga bagian dari strategi Soeharto untuk memastikan kendali penuh atas respons militer terhadap peristiwa 1 Oktober 1965. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan ini. 1. Keunggulan tempur RPKAD. Sebagai pasukan elit, RPKAD memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki pasukan reguler, termasuk Kodam Jaya. Dalam situasi genting seperti G30S, diperlukan pasukan yang mampu bergerak cepat, bertindak dengan presisi, dan memiliki daya kejut tinggi. Beberapa keunggulan spesifik RPKAD meliputi: 1. Mobilitas tinggi dan operasi lintas udara. RPKAD memiliki pelatihan dan pengalaman dalam operasi lintas udara serta gerak cepat ke titik strategis, memungkinkan mereka bereaksi dalam hitungan jam. Sementara pasukan reguler memerlukan waktu lebih lama untuk mengorganisir operasi besar. 2. Pengalaman dalam operasi kontra pemberontakan. RPKAD telah berpengalaman dalam menumpas PRRI Permesta, TII, serta konflik lainnya yang melibatkan taktik gerilya. Pengalaman ini menjadikan mereka pasukan ideal untuk menghadapi ancaman dari unsur-unsur yang diduga mendukung G30S. 3. Efektivitas dalam pertempuran perkotaan. Sebagai pasukan khusus, RPKAD lebih fleksibel dalam menangani perlawanan terbatas di wilayah urban dibandingkan pasukan reguler yang lebih cocok untuk operasi militer skala besar. Sebaliknya, Kodam Jaya memang memiliki tanggung jawab utama atas keamanan ibu kota, akan tetapi Kodam Jaya memiliki beberapa keterbatasan, seperti 1. Fokus utama pada pengamanan wilayah, bukan operasi militer ofensif. 2. Struktur komando yang lebih birokratis sehingga kurang efisien dalam pengambilan keputusan cepat. 3. Tidak memiliki pengalaman sebanyak RPKAD dalam menghadapi ancaman non-konvensional, seperti pemberontakan terorganisir atau infiltrasi politik militer seperti yang terjadi dalam G30S. 2. Loyalitas dan kepercayaan Soeharto terhadap Sarwo Edi. RPKAD dikenal sebagai pasukan yang sangat loyal kepada Komando Pusat Angkatan Darat dan memiliki disiplin yang ketat. Dalam situasi kritis seperti G30S, di mana loyalitas pasukan menjadi faktor krusial, RPKAD dipandang sebagai pasukan yang dapat diandalkan untuk melaksanakan perintah tanpa ragu-ragu. Hal ini sangat penting, mengingat adanya indikasi bahwa beberapa elemen di dalam Angkatan Darat sendiri terlibat dalam gerakan G30S. Beberapa faktor yang mendukung keputusan ini antara lain: 1. Kedekatan pribadi dan profesional. Soeharto dan Sarwo Edi sama-sama berasal dari divisi Diponegoro dan pernah bertugas bersama dalam berbagai operasi militer. Kepercayaan personal ini menjadi jaminan bahwa Sarwo Edi akan melaksanakan operasi sesuai dengan arahan Soeharto tanpa intervensi pihak lain. 2. Sikap antikomunis yang tegas. Sarwo Edi dikenal memiliki sikap yang sangat antikomunis. Hal ini penting karena G30S PKI melibatkan unsur-unsur yang dikaitkan dengan PKI. Soeharto memerlukan komandan yang tidak ragu dalam melakukan tindakan keras terhadap mereka yang terlibat atau dicurigai mendukung G30S. Sebaliknya, Kodam Jaya di bawah Umar Wirahadikusuma lebih moderat dalam pendekatannya. Umar Wirahadikusuma adalah seorang jenderal yang lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan militer dan ada kemungkinan bahwa dia akan meminta lebih banyak klarifikasi sebelum bertindak. Dalam situasi di mana kecepatan dan determinasi adalah kunci, Soeharto tidak bisa mengambil risiko menggunakan seorang komandan yang cenderung lebih kompromistis. 3. Faktor politik dan netralitas Kodam Jaya. Kodam Jaya memiliki posisi lebih sensitif secara politik dibandingkan RPKAD karena 1. Merupakan bagian dari struktur komando teritorial yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sipil dan elemen politik di Jakarta. 2.
beberapa unsur dalam Kodam Jaya mungkin masih menunggu arah politik yang lebih jelas sebelum bertindak. Ini berisiko bagi Soeharto yang membutuhkan pasukan yang bisa segera bertindak tanpa keraguan. 3. Soeharto perlu menghindari kesan bahwa aksi militer ini adalah konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat. Menggunakan REPCAD yang berstatus sebagai pasukan khusus dapat lebih mudah dipresentasikan sebagai tindakan pemulihan keamanan nasional, bukan sekadar perebutan kekuasaan internal di dalam militer. Sementara REPCAD memiliki fleksibilitas yang lebih besar karena 1. Tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap stabilitas pemerintahan sipil. 2. Bisa bergerak dengan komando langsung dari Soeharto tanpa perlu banyak koordinasi dengan elemen politik lainnya. 3. Citra sebagai pasukan khusus membuatnya lebih mudah diterima sebagai pasukan profesional, bukan alat politik satu pihak. 4. Efek psikologis dan strategi propaganda. Penggunaan REPCAD juga memiliki dampak psikologis dan strategis yang signifikan, antara lain 1. Daya kejut terhadap lawan. Kehadiran pasukan elit yang dikenal kejam dan tanpa kompromi menciptakan efek ketakutan yang lebih besar pada kelompok yang dianggap terlibat dalam G30S. Hal ini mempercepat proses penumpasan dan mencegah perlawanan lebih lanjut. 2. Menunjukkan kendali penuh Soeharto atas situasi. Dengan mengerahkan pasukan khusus yang loyal kepadanya, Soeharto menunjukkan bahwa dirinya adalah tokoh utama dalam pemulihan keamanan, bukan sekadar bagian dari respons kolektif di dalam militer. 3. Membangun narasi publik. Keberhasilan REPCAD dalam menumpas G30S menjadi bagian dari propaganda Orde Baru. Mereka digambarkan sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme, memperkuat legitimasi tindakan Soeharto dalam mengambil alih kendali pemerintahan. 5. Keterbatasan Kodam Jaya dalam penumpasan G30S. Kodam Jaya merupakan komando teritorial yang bertanggung jawab atas stabilitas keamanan Jakarta dan sekitarnya. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Kodam Jaya lebih banyak menangani keamanan dalam negeri, yang mencakup pengawasan terhadap ketertiban umum, perlindungan objek vital, dan pengendalian situasi sipil militer. Dalam kondisi normal, tugas-tugas ini sangat penting untuk menjaga stabilitas di ibu kota. Namun, ketika berhadapan dengan situasi darurat seperti pemberontakan G30S, dibutuhkan pasukan dengan karakteristik yang lebih ofensif dan mobile. Terdapat beberapa faktor utama yang membuat Kodam Jaya kurang optimal sebagai kekuatan utama dalam menumpas G30S. 1. Kurangnya spesialisasi dalam operasi khusus. Kodam Jaya memiliki komando teritorial dengan struktur yang lebih berorientasi pada tugas keamanan umum dibandingkan dengan operasi militer ofensif. 1. Orientasi pada tugas defensif. Sebagai satuan kewilayahan, Kodam Jaya lebih terbiasa dengan operasi yang bersifat statis, seperti pengamanan fasilitas pemerintahan, pengendalian massa, dan pemeliharaan ketertiban di perkotaan. Mereka tidak memiliki pengalaman signifikan dalam operasi ofensif terhadap kelompok pemberontak yang menggunakan taktik gerilya atau penguasaan titik-titik strategis secara mendadak. 2. Minimnya latihan kontra pemberontakan dan taktik serangan cepat. Dalam konteks G30S, pasukan pemberontak menguasai lokasi-lokasi strategis seperti Halim Perdana Kusuma dan RRI. Dibutuhkan pasukan yang memiliki pengalaman dalam operasi taktis seperti penyusupan, penyerangan cepat, dan pengepungan target. Kodam Jaya tidak memiliki pelatihan khusus dalam operasi seperti ini, berbeda dengan REPCAD yang memiliki pengalaman luas dalam menghadapi pemberontakan dan infiltrasi lawan. 3. Tidak terbiasa dengan skenario penguasaan cepat wilayah musuh. REPCAD memiliki keahlian dalam operasi direct action, di mana mereka dapat dengan cepat menguasai kembali wilayah musuh dalam hitungan jam. Sebaliknya, Kodam Jaya lebih terbiasa dengan operasi keamanan jangka panjang, seperti patroli wilayah dan pengawasan teritorial, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menangani situasi yang berkembang dengan cepat seperti G30S. 2. Struktur yang lebih besar dan kompleks. Kodam Jaya memiliki struktur organisasi yang besar dan birokratis, yang membuatnya kurang fleksibel dalam menghadapi situasi darurat seperti pemberontakan G30S. 1. Komando yang lebih panjang dan lambat dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi darurat seperti G30S, kecepatan dalam pengambilan keputusan menjadi faktor kunci. REPCAD, sebagai satuan elit, memiliki rantai komando yang lebih pendek, sehingga perintah dapat dieksekusi dengan cepat. Sebaliknya, Kodam Jaya memiliki struktur hierarki yang lebih kompleks, sehingga keputusan operasional bisa memakan waktu lebih lama untuk dieksekusi. Dalam situasi seperti G30S, di mana waktu adalah faktor krusial, ketidakmampuan merespon dengan cepat dapat memberikan celah bagi pemberontak untuk memperkuat posisi mereka. 2.
mobilisasi pasukan yang lebih lambat. Unit-unit di bawah Kodam Jaya umumnya tersebar di berbagai lokasi untuk menjaga stabilitas wilayah secara umum. Memobilisasi pasukan yang tersebar ini memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan REPCAD yang sudah siap siaga dalam satu kesatuan tempur yang solid. 3. Kesulitan koordinasi antar satuan. Kodam Jaya memiliki berbagai jenis satuan dengan tugas yang berbeda-beda, mulai dari infanteri, kavaleri, hingga satuan polisi militer. Dalam situasi genting, koordinasi antar satuan yang heterogen ini bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal penyatuan strategi dan efektivitas eksekusi perintah. Sebaliknya, REPCAD merupakan satu kesatuan yang lebih homogen dan memiliki prosedur standar operasi yang lebih solid, sehingga dapat bergerak dengan lebih cepat dan terorganisir dalam menghadapi situasi yang dinamis. 3. Potensi infiltrasi dan ketidakpastian loyalitas. Faktor loyalitas pasukan sangat penting dalam menghadapi situasi seperti G30S, karena gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, tetapi juga melibatkan unsur-unsur internal dalam tubuh militer sendiri. 1. Struktur besar Kodam Jaya lebih rentan terhadap infiltrasi. Dengan jumlah personel yang lebih banyak dan beragam, Kodam Jaya lebih sulit untuk diawasi secara ketat dibandingkan REPCAD. Hal ini membuka kemungkinan bahwa sebagian personelnya telah terpengaruh atau bahkan bersimpati dengan kelompok G30S. Meskipun Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma sendiri dikenal sebagai perwira yang loyal, tetapi tidak ada jaminan bahwa semua anggota Kodam Jaya memiliki sikap yang sama. Dalam situasi kritis, ketidakpastian loyalitas ini menjadi risiko besar yang tidak bisa diabaikan. 2. Adanya indikasi keterlibatan beberapa anggota militer dalam G30S. Fakta bahwa Kolonel Latif berasal dari Brigade Infanteri 1 Jayakarta, Brigif 1 Jaya Sakti, yang merupakan bagian dari Kodam 5 Jaya, sekarang Kodam Jaya, menunjukkan bahwa pengaruh G30S telah merasuki sebagian unsur militer. Jika pasukan Kodam Jaya digunakan, ada potensi bahwa sebagian dari mereka mungkin akan ragu-ragu atau bahkan menolak untuk menumpas pemberontakan, terutama jika mereka memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30S. 3. Soeharto lebih memilih pasukan yang loyal kepadanya secara pribadi. Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto memiliki hubungan lebih erat dengan REPCAD dibandingkan dengan Kodam Jaya. Ia memahami bahwa dalam situasi genting, ia membutuhkan pasukan yang tidak hanya profesional secara militer, tetapi juga memiliki loyalitas penuh terhadap dirinya dan komando pusat. Menggunakan Kodam Jaya berisiko besar, karena jika ada elemen dalam pasukan ini yang terpengaruh oleh G30S, mereka bisa saja menolak perintah, menghambat operasi, atau bahkan berbalik melawan perintah Soeharto. Kodam Jaya, meskipun bertanggung jawab atas keamanan ibu kota, tidak memiliki kapabilitas operasional, kecepatan mobilisasi, serta kepastian loyalitas yang diperlukan dalam menghadapi pemberontakan G30S. Sebaliknya, REPCAD memiliki keunggulan dalam operasi khusus, struktur komando yang lebih lincah, serta loyalitas tinggi terhadap Soeharto. Dengan mempertimbangkan risiko infiltrasi di Kodam Jaya, lambannya respon mereka dalam krisis, serta spesialisasi REPCAD dalam penumpasan pemberontakan, Soeharto memilih untuk mengandalkan REPCAD dalam operasi pemulihan keamanan pasca G30S. Kesimpulan, pemilihan REPCAD di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo oleh Soeharto dalam penumpasan G30S didasarkan pada kombinasi faktor strategis, operasional, dan politik. REPCAD dipilih karena memiliki keunggulan dalam kecepatan mobilisasi, pengalaman tempur, serta loyalitas tinggi terhadap Soeharto. Sementara itu, Kodam Jaya tetap memainkan peran dalam menjaga stabilitas Jakarta secara umum, tetapi tidak memiliki spesialisasi yang diperlukan untuk operasi khusus seperti yang dilakukan REPCAD. Keputusan Soeharto mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan operasional dan dinamika politik saat itu, serta keinginan untuk memastikan bahwa gerakan G30S dapat ditumpas dengan cepat dan efektif. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Soeharto ini sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya.